Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Silakan di unmute kalau mau bicara. Melinda sehat? Dwi sehat, Dwi? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, suara Budi terdengar jelas ya? Ya, Bu. Terdengar. Oke, Budi coba share screen dulu ya. Ini tampak nggak di kalian? Terlihat? Tampilan PowerPoint-nya tampak? Raihan kelihatan nggak nih? PowerPoint. Udah, Bu. Terlihat? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Ya. Nah, hari ini ya kita akan mulai belajar bab baru tentang muatan listrik. Sebentar. Iya, Bu. Oke. Nah, share screen lagi, Budet ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa nanti isi presensi ya. Sudah Budet kirim linknya di WA Group. Tinggal diklik, kemudian kalian isi memulai. Terus, nah ini. Nah, dulu waktu kelas 1, itu sebenarnya kalian sudah pernah belajar tentang struktur atom. Ya, ada namanya elektron, kemudian proton. Ada yang masih ingat nggak? Ya, Bu. Kalau elektron bermuatan apa? Neni ingat? Enggak. Nah, elektron itu bermuatan negatif ya, sedangkan proton bermuatan positif. Itu ada di dalam atom, dan atom ini menyusun semua ya, benda apapun yang ada di alam semesta ini, termasuk tubuh kita. Nah, kalau ada perbedaan muatan, nah itu biasanya nanti ada interaksi. Nah, ini yang disebut dengan listrik statis yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Nah, di listrik statis ini ada tujuan yang harus kita capai. Ya, kalian capai. Nah, ya, ada 7 tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama nanti kamu bisa mengidentifikasi ya jenis muatan listrik dengan benar, kemudian bisa menjelaskan gejala listrik statis, menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop, menganalisis gejala listrik di antara dua benda yang bermuatan listrik. Kemudian kamu akan melakukan percobaan dengan simulasi PET ya untuk mengetahui gejala listrik statis. Nah, kenapa sih kita penting belajar listrik statis? Tadi di awal
kan sudah dikatakan ya bahwa apapun yang ada di alam semesta ini terdiri dari atom-atom. Nah, kamu pernah lihat petir mungkin ya, mendengar guntur seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya contoh dari gejala listrik statis yang ada di alam. Kemudian ada beberapa hewan yang juga bisa mengantarkan yang memiliki gejala listrik statis. Dalam tubuh kita itu ketika jantung berdetak, gitu ya. Nah, di permukaan juga itu ada gejala listrik statis, sehingga bisa terdeteksi. Kalau kamu mungkin pernah lihat di TV-TV ya, itu ada kardiograf yang mendeteksi denyut jantung. Kalau orangnya meninggal tuh biasanya lurus. Ya. Nah, jadi gejala listrik statis ini memang dekat dengan kehidupan kita. Makanya penting sekali untuk kita pelajari. Nah, ini kurang lebih gambaran yang akan kamu lakukan hari ini. Ya. Jadi kita sekarang via Zoom ini, nanti Budit akan jelaskan sedikit tentang simulasi PET supaya kamu bisa mengerjakan secara mandiri, mengeksplor secara mandiri, mendapatkan konsep-konsep listrik statis. Ya, kemudian, nah ini setelah Zoom berakhir, kamu nanti melakukan percobaan dengan simulasi PET. Ya, nanti linknya kalau lupa Budit akan share lagi di WA Group. Nah, setelah itu ya kamu mendapatkan data isi di LKPD. LKPD-nya juga sudah dibagikan ya pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kita ketemu lagi di Zoom ya. Kalian presentasikan apa yang kalian dapatkan dari hasil belajar kalian sendiri. Kemudian kita tarik kesimpulan bersama-sama. Setelah itu kamu akan melakukan refleksi dan evaluasi secara mandiri ya. Oke, nah ini ada gambar. Kira-kira dari gambar ini apa sih yang bisa kamu punya pertanyaan apa nih? Ada yang mau berpendapat? Kalau ada yang mau berpendapat silakan di unmute dulu. Kira-kira kenapa ya balon kok bisa narik rambut kayak gini? Pernah ngalamin? Belum, Bu. Belum? Kalau sikut kamu kalau kena meja kadang terasa seperti tersengat listrik, pernah? 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 Nah, itu juga sama ya gejala listrik statis. Jadi banyak sekali gejala listrik statis yang terjadi di alam semesta, di kehidupan kita ya. Atau kalau misalnya kamu megang gagang pintu ya, terasa seperti tersetrum. Nah, itu juga gejala listrik statis. Ketika menyisir ya dengan sisir plastik, kemudian agak dijauhkan rambut kamu juga berdiri seperti ini. Nah, itu juga contoh dari listrik statis ya. Nah, oke, selanjutnya mari kita coba. Nah, ini simulasi nanti yang akan kamu gunakan ya, judulnya PET ya, balon dan listrik statis. Stop share dulu ya. Budit buka dulu simulasinya. Nah, nanti kamu kalau klik
Ihsan baru gabung nih. Kalau kamu klik link pet balon dan listrik statis, nah ini nanti akan tampil seperti ini. Memang agak lama mungkin di awal ya, tapi kalau sudah terbuka nantinya mudah. Nah, sekarang mari kita identifikasikan masalah bersama-sama ya. Nah, ini simulasi yang akan kalian gunakan. Ya, nanti kalian tampilkan semua muatan, kemudian pilih 2 balon. Sekarang coba perhatikan, nah ini yang muatan positif itu maksudnya proton ya. Ini yang negatif itu elektron. Sekarang coba perhatikan nih, kalau Budit gosokkan ya yang balon kuning ke kain wol. Nah. Nih. Kemudian, nah, yang hijaunya juga Budit dekatkan. Gosokkan ke kain wol. Ya. Oke. Sekarang balon hijaunya Budit dekatkan ke balon nih. Kemudian dilepaskan. Nah, ya. Nah, apa yang terjadi? Kedua balonnya bagaimana? Apa Nabila? Kurang terdengar suaranya? Raihan, apa yang terjadi pada balon setelah digosokkan? Benar, Bu. Tuh. Nah, ini kalau kamu punya pertanyaan, ya, nah ini bisa menjadi identifikasi masalah. Kira-kira apa contoh identifikasi masalahnya? Ini? Nah, kamu punya pertanyaan apa dari tampilan ini? Ibu, itu kenapa kan yang elektronnya kenapa ada di Yang mau berpendapat? balon? Elektronnya. Ya? Siapa yang berbicara? Elektronnya, Kalau Bu. kamu masih pusing, nanti kita Budit akan bimbing lebih jauh di WA Group ya. Nah, sekarang tadi ada identifikasi, kemudian ini kan sebenarnya balonnya saling menjauh ya. Nah, kamu bisa saja bertanya misalnya, apa ya balonnya kok saling tolak menolak atau saling menjauh. Dan buat jawaban sementara kamu, kira-kira kenapa kedua balon itu terpisah, ya saling tolak menolak. Nah, itu nanti dituliskan di LKPD. Nah, ini LKPD-nya ya. Nah, nanti kalian pelajari, tujuannya udah ada, ini petunjuk umumnya ada. Jadi nanti kamu buka PET, kemudian ini ada sedikit teori. Nah, rumusan masalahnya ditulis ya, hipotesisnya ditulis, kemudian kamu lakukan percobaan ini. Nah, mulai dari sini ya, klik balon kuning, kemudian gosokkan 1 kali ke baju, amati apa yang terjadi. Ya, perhatikan di bagian muatannya. Kemudian lakukan langkah yang keempat. Nah, nanti balon kuningnya tempelkan ke dinding ya, lakukan balon hijau ya. Jadi balon hijaunya di drag, kemudian digosokkan ke kain wol. Kemudian perhatikan. Lalu balon hijau dan balon kuningnya saling didekatkan seperti yang tadi dilakukan ya, lepaskan, kemudian apa yang terjadi. Nanti kamu tulis pengamatan kamu di bagian pengamatan ini ya, dan jawab pertanyaan. Ya, cuma ada 3 pertanyaannya mudah. Kemudian nanti tinggal buat kesimpulan. Itu yang akan kalian lakukan.
kamu nanti juga bisa isi online ya, langsung di kantung tugas. Oh, ini videonya boleh dimatikan dulu anak-anak, biar tidak terlalu berat. Dimatikan video kalian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan di WA ya. Oke, Budit akan bimbing kalian di WA. Ya, Bu. Nanti akan Budit share link balon dan listrik statis. Oke.
Ada Nabila, Melinda, Dava, Raihan, Fahri, ya, bagus ya, udah pada ngisi. Siapa coba yang mau presentasi? Mengemukakan ini dulu dari rumus sama hipotesis. Ada yang mau? Kita bahas bersama-sama LKPD-nya ya. Yuk, siapa yang mau mengemukakan apa rumusan masalah dan hipotesis dari yang kita pelajari hari ini? Masalah. Siapa? Ada? Siapa tadi yang bersuara? Itu Nia, Bu. Itu Nia. Oh, Nia. Nia mau Nia? Ih, Neni tadi mah. Neni, silahkan Nen. Rumusan masalah sama hipotesis. Itu Bu, yang rumus masalahnya yang kenapa kedua balon saling berjauhan saat didekatkan. Oh, coba Neni diaktifkan dulu videonya. Kalau mau presentasi video diaktifkan ya. Kalau enggak boleh dimatikan. Biar tetap. Oh, aktifkan. Ya, apa Nen? Itu kan ada rumus masalahnya. Kenapa kedua balon berjauhan saat didekatkan? Oke. Hipotesisnya gimana? Rumus masalahnya kan kedua balon itu mengandung elektron yang sama besar. Elektron disatukan dengan elektron bakal berjauhan seperti sifat magnet. Oh gitu. Oke, sip. Bagus ya. Boleh ditutup lagi videonya. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan. Pengetahuan dulu ya. Nah, langkah nomor 3, ketika balon kuning digosokkan ke kain wol, siapa yang mau mengemukakan? Tadi Afifah mengangkat tangan. Afifah mau berpendapat. Nah, ketika tadi langkah nomor 1 balon kuning digosokkan ke kain wol ya. Jadi balon kuningnya digosok ke kain wol, kan gitu ya? Nah, apa yang terjadi? Siapa yang mau mengemukakan pengamatannya? Apa yang terjadi? Ini siapa? Oh, masih Neni, sok. Neni lagi. Bagaimana, Nen? Bukan? Itu kalau yang digosokkan ke wall, kan wall itu termasuk benda tripolistrik. Jadinya si elektronnya itu berpindah ke balon. Elektron Dan dari si balonnya mendekat ke tembok karena proton. Mengandung proton, jadi mendekat. Oh, jadi mendekat. Oke, itu yang pengamatan langkah nomor 3. Ya. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 itu ketika balon hijau digosokkan ke ini. Nah, apa yang terjadi katanya? Gimana hasil pengamatan ini? Digosokkan ke wall. Ya, balon hijau karena di sisi balon hijau ada proton, jadi si elektron itu ketarik sama si proton, jadinya mendekat ke wall otomatis, jadi balon kuning sama balon hijau menjauh. Oh gitu. Oh, itu sekaligus menjawab nomor ini ya, langkah selanjutnya. Yang ketika dua balon ini didekatkan, ya. Ketika didekatkan, ternyata kedua balonnya akan saling jauh. Yaitu, nah, berarti ini ya. Ya. Setelah digosok, apa yang terjadi pada balon? Coba yang lain. Pendapat?
setelah digosok pada kain wol, apa yang terjadi? Mau, Bu? Boleh, Ayo, silakan. Setelah digosok ke kain wol, apa yang terjadi pada balon? kedua Boleh diaktifkan videonya, Kak. balon kedua Silakan. Ketika balon digosokkan, apa yang terjadi pada ketika balon? balon digosokkan ini Gimana, Fahri? energi yang min itu namanya Elektron. Muatan energi negatif. dari bajunya itu pindah balonnya, jadi ya elektron. Elektron gimana? Ya, disebutnya negatif aja ya, Bu, gak mau antar itu ya. Ya, pindah ke balon ya. Ketika digosokkan ke, nah ya yang kuningnya juga digesekkan ke kain wol. Nah jadinya ketika pengen disatuin jadi saling tolak menolak. Oh iya. Jadi setelah kalau balon digosokkan dengan kain wol, elektron dari kain wol pindah ke balon ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya. Gejala kelistrikan apa nih yang terjadi ketika balon kuning dan hijau digosok ke kain wol, saling didekatkan? Tarik-menarik atau tolak-menolak? Kedua balon saling tolak-menolak. Nah, tolak-menolak. Kenapa? Kalau terjadi? Karena energi negatif yang tadi elektronnya, ya kalau dari baju kain wol berpindah ke balon. Jadi ketika didekatkan jadi saling tolak-menolak. Baik, nah, pengamatannya sebetulnya sudah bagus ya. Nah ini bukan energi ya, kita sebutnya ini muatan listrik. Jadi, nah ya, boleh di mute dulu ya. Oke. Nah jadi, ya ada pertanyaan? Enggak? Nah, jadi sebenarnya tadi sudah Males suara sendiri. di mute dulu. Siapa itu? Raihan? Nah, ininya di mute dulu ya semuanya. Baik. Nah, jadi semua benda ya, mau itu tembok, mau balon, mau baju, ya, awan, meja, apapun yang terdiri dari atom, ya, itu umumnya bersifat netral. Netral itu ketika jumlah proton dan elektronnya sama, ya. Tapi, nah, benda-benda yang netral ini bisa kita buat bermuatan listrik kalau, nah, salah satunya dengan cara digosokkan. Pada percobaan ini, contohnya balon digosokkan ke kain wol, gitu ya. Ternyata tadi setelah diamati, nah kalian mendapatkan bahwa elektron dari wol ini pindah ke balon. Karena di balon ini sekarang kelebihan muatan elektron, kelebihan muatan yang negatif, maka dikatakan balon menjadi bermuatan negatif, ya. Sedangkan wol, nah ini dia kan elektronnya sudah pindah tuh. Jadi wol bermuatan positif, begitu ya. Nah, dikatakan bermuatan positif atau bermuatan negatif, tinggal dilihat saja muatan mana yang lebih banyak. Kemudian, nah ini nah, ya. Budi tunjukkan ya materinya, kita bahas nih materi. Nah, jadi listrik statis itu kalau kamu tadi sudah baca di LKP, di bahan ajar ya, ini juga sebenarnya ada
kumpulan muatan listrik jika suatu objek itu berbeda muatan, gitu ya. Jadi kalau ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Nah, ini biasanya ada gejala-gejala listrik statis, gitu ya. Bisa menyebabkan percikan, getaran, gaya tarik-menarik, atau tolak-menolak. Ini contoh gejala listrik yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, ya. Ada sisir, ya, sisir plastik yang diinikan ke rambut, misalnya, atau penggaris. Nah, ini kamu juga bisa coba nanti penggaris plastik, coba digosok-gosok ke rambut kering, kemudian dekatkan ke potongan kertas. Nah, potongan kertasnya akan tertarik. Karena rambut yang digosokkan ke rambut kering itu sudah bermuatan listrik. Nah, ini ya, jenis-jenis muatan listriknya. Ada yang netral. Netral itu, nah ini elektronnya satu, protonnya satu. Nah, ini saling meniadakan, gitu ya. Jadi, sama-sama, ya. Kalau ini atomnya positif, karena muatan positifnya dia lebih banyak daripada yang negatif. Ini atomnya negatif, karena muatan negatifnya lebih banyak daripada muatan positif. Nah, ini kenapa kok elektron yang satu bisa pindah ke yang lain, gitu ya. Nah, ini sudah diteliti, jadi sudah diurutkan, gitu ya. Ini hubungannya dengan deret tribolistrik. Jadi seperti tadi pertanyaan Neni, gitu ya, Bu, kenapa kok yang di balon jadi lebih banyak, gitu ya, sementara yang di tembok biasa aja. Kalau yang di tembok, ya karena dia memang tidak mengalami gosokan, gitu ya. Nah, ini kalau kamu misalnya punya kaca, ini kan deretan ini katanya kalau digosokkan, ya, dengan benda yang di atasnya akan, nih, mana nih? Menunjukkan urutan deret benda yang akan bermuatan negatif bila digosok dengan benda di atasnya, ya. Dan akan bermuatan positif bila digosok dengan benda yang di bawahnya. Jadi kalau plastik digosok dengan wol, nah ya, maka plastik ini akan bermuatan negatif. Sementara wol-nya akan positif ya, sementara plastiknya akan negatif, ya. Elektronnya berpindah. Iya, sebentar ya. Oke. Nah, kemudian ini elektroskop. Jadi ada alat untuk mengukur, untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Ini bisa digunakan elektroskop namanya ya. Jadi ada kepala, kemudian pelat dan daun. Ini di LKPD juga ada. Mana ya? Nah, jadi kalau ada benda bermuatan positif gitu ya. Jadi elektroskop itu sebenarnya kalau bendanya netral, nah dia di kepala elektroskop ini ada muatan positif, ada negatif ya. Ketika muatan positif didekatkan, maka muatan-muatan positif yang ada di kepala elektroskop ini akan turun ke bawah gitu ya. Nah, positif ketemu positif akan saling menjauh, akhirnya nanti daun elektroskopnya terbuka. Begitu pula kalau yang didekatkan benda negatif misalnya ya. Jadi muatan negatif yang ada di kepala elektroskop ini akan turun ke bawah ke daun gitu ya. Nah, nanti daunnya ini karena sama-sama bermuatan negatif, dia akan saling tolak-menolak sehingga terbuka. Tapi kalau bendanya bermuatan netral didekatkan ke elektroskop, nah di elektroskopnya tidak akan terjadi apa-apa gitu ya. Jadi tidak akan berubah. Tetap daunnya akan tertutup gitu ya, karena tidak ada perpindahan muatan. Nah, oke. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan dulu tidak? Nah, kalau tidak, nah ini latihan yang ada di itu ya, di bahan ajar.
Nah, kalau tidak, nanti kamu tinggal isi bagian evaluasi, berarti ya, sama refleksi dan penilaian diri. Jadi hari ini kamu sudah belajar bahwa muatan setiap benda itu bisa bersifat netral ya atau bermuatan. Nah, muatan listrik itu ada dua macam, bisa positif, bisa negatif. Kalau muatannya sama ya seperti tadi balon misalnya ya, negatif sama negatif. Nah, didekatkan itu akan terjadi tolak menolak. Tapi kalau muatannya berbeda jenis, positif sama negatif, seperti yang ditunjukkan, nah ketika kamu mendekatkan ini ya, balon yang bermuatan negatif, nah dia akan tertarik ke sini ya, ke tembok nempel ya. Jadi muatan negatif di tembok, nah dia akan menjauh ya. Ini akan nempel dengan tembok karena di tembok juga ada muatan positif. Nah, seperti itu ya. Jadi negatif dan positif akan saling tarik-menarik. Selanjutnya berarti tinggal evaluasi, kemudian diisi link mandiri. Ya, nanti Budit akan kirim juga linknya di lewat WA. Nah, mudah-mudahan kamu paham. Kalau tidak, berarti nanti boleh ditanyakan ulang, gitu ya. Hari ini kita akhiri sesi Zoom-nya sampai di sini. Dilanjut di WA. Budit akan kirimkan link untuk evaluasi dan refleksi diri. Oke, terima kasih sudah menyempatkan belajar kali ini ya. Kita lanjut di WA ya. Oke. Yep. Oke.